Ketika pembangunan Lipo Group Superblok dibangun, saya yang punya ide 1000% dan saya sampaikan kepada Pak Irman Gusman agar ketika peletakan atau pemancangan pertama untuk sosialisasi tentang pembangunan Superblok ini, mereka untuk sedikit memberikan bantuan, satu kepada panti asuhan Muara Penjalinan, yang kedua kepada Ibu Majelis Taklim, ketiga pada Elkam, keempat kepada beberapa perguruan tinggi, masing-masing 50 juta rupiah. Ini saya yang tidak mengerti. Yang ada pepatah Cina yang mengatakan sekecewanya ketika permohonan tidak dikabulkan, lebih kecewa lagi ketika pemberian ditolak. Entah siapa dari mana idenya bahwa bantuan diberikan ke Asia Muhammadiyah tersebut ditolak. Ya. Sementara anak-anak miskin itu haknya semiskin itu, haknya anak yatim yang ada di panti asuhan. Uangnya ditolak kembali, diserahkan kembali, sementara tidak diganti. Ini sepertinya gila. Sepertinya uang yang menggunakan uang haram. Uang haram apaan? Waktu gempa, semuanya di panti asuhan itu dibantu oleh orang muslim itu. Saya tuh persis Atta Graha yang membantu, Silet yang membantu gedung itu. Apakah itu orang muslim? 1000% semuanya adalah non muslim yang bantu. Kenapa itu tidak ditolak juga? Ketika ini ditolak, ini adalah persaingan bisnis antara seseorang juga mengatakan putra daerah yang membangun bypass di bypassnya Superblok. Dia takut tersaingi, dia keluarkan di korannya berkali-kali tentang masa satu berita ini 37 kali tidak sudah keluar di halaman pertama lagi. Saya berharap semoga saja hal ini tentang uang itu bukan bantuan. Pak Jen tidak tahu menahu tentang bantuan itu. Dia menyetujui saja tentang bantuan tersebut, cuma idenya dari saya, idenya bersama Pak Irman Gusman bahwa kita bersama-sama untuk agar sedikit ketika itu ada kegiatan, ada sedikit menetes juga kepada anak-anak yatim kita yang ada di panti asuhan. Dan itu kalau orang mengatakan pemberian uang itu ada kristenisasi, subhanallah, ini adalah 1000% fitnah. Saya jamin bahwa uang itu adalah murni, adalah bantuan, seperti juga bantuan yang diberikan ketika gempa. Yang kedua, ketika Palang Merah Dunia Bulan Sabit memberikan bantuan di daerah Sumatera Barat, di daerah Pariaman, dikatakan itu juga kristenisasi. Saya sudah panggil orang yang dari Bulan Sabit itu. Saya katakan, apa ini perlu kena ada Injil dalam paket itu? Dia sampaikan kepada kita jauh sebelum musibah terjadi. Itu sudah dipaket, bantuan sudah dipaket-paket, sudah dikotak-kotakin. Begitu terjadi gempa, langsung dinaikkan pesawat, dikirim kepada daerah-daerah yang mengalami musibah tersebut. Dia tidak tahu daerah itu beragama Islam kan, agama Kristen kan, agama Hindu, agama Buddha, dia tidak tahu. Mereka kirim, itu bagaikan paket kita naik pesawat katanya. Kalau seandainya itu kita nggak makan keju, nggak makan merica, ya kita singkirkan saja. Jangan dianggap pula itu kristenisasi. Apakah kita terima Injil, kita tidurin di Injil ini, kita jadiin bantal untuk berubah jadi Kristen kita? Bukankah rukun iman mengatakan percaya kepada kitab-kitab? Kitab-kitab suci itu diantaranya Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Harus kita percaya itu keberadaannya. Nah, inilah orang-orang yang mempeleset-pelesetkan seperti ini membela Islam, tetapi justru dia menghancurkan Islam dan bikin orang benci kepada Islam. Bukankah Islam ini rahmat bagi alam semesta, penyejuk bagi alam semesta? Dari itu kepada kaum muslimin, khususnya perantau-perantau Minangkabau dan Kota Padang, saya jamin bahwa tidak ada satupun gerakan kristenisasi di Kota Padang. Yang terjadi selama ini hanya faktor cinta. Orang laki-laki datang dari Pulau Nias dari Sumatera Utara dia berpacaran dengan gadis Minang untuk dibawa harinya, dikawini secara Kristen,
dia menikah secara Kristen, itu yang ada juga. Orang menikah, orang masuk Kristen kena lapangan pekerjaan, belum ada di Kota Baru. 350 tahun Minangkabau ini dijajah oleh Belanda, tidak satu pun yang masuk Kristen, meskipun dalam keadaan terjajah, tidak ada yang masuk Kristen. Dari itu jangan isu-isu yang menyesatkan ini menjadi atau mempengaruhi para perantau dan warga Minangkabau Sumatera Barat. Saya jamin tidak ada pembangunan ini bertujuan untuk kristenisasi. Terima kasih. Saya Fauzi Bahar, Wali Kota Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.